Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan ini kita melihat satu fenomena yang menarik di Amerika Serikat, ya, terutama di New York City atau New York Metropolitan, yang ternyata merupakan penyumbang dari separuh dari orang-orang yang terkena infeksi dari coronavirus itu. Ya, pada hari ini Amerika itu sudah mencapai 123.000 orang yang terinfeksi, ya. Kemudian yang meninggal itu mencapai 2.231 dan pulih atau recovery itu 3.238. Di New York sendiri total kasusnya hari ini adalah 53.455 dan yang meninggal 883. Satu jumlah yang luar biasa untuk ukuran sebuah kota, ya, kota metropolitan di New York. Kita tahu bahwa New York adalah sebuah kota besar, ya, bahkan mungkin paling besar di dunia, yang dihuni kalau dalam cakupan areal metropolitannya itu sekitar 20 sampai 23 juta jiwa. Dan berapa itu pendapatan, bukan GDP, tapi disebut sebagai gross metropolitan produknya, itu setara dengan 2 triliun US dollar. Itu satu kota itu sama dengan 15 kali dari cadangan devisa Indonesia, yang besarnya tahun ini itu hanya sekitar 130 miliar US dollar. Sementara di New York itu sekitar 2 triliun US dollar. Suatu jumlah yang luar biasa. Dan kita tahu bahwa New York adalah kota, pusat perdagangan, pusat keuangan, pusat politik, global politik. Menjadi tempat tujuan dari semua negara. Kita tahu kantor pusat PBB, United Nation ada di New York, ya. Dan orang juga mungkin bisa mengatakan bahwa New York sekarang adalah ibu kota baru dari New World Order itu sendiri. Nah, saat ini sepertinya New York mengalami sebuah tragedi kemanusiaan yang luar biasa disebabkan oleh serbuan penyakit itu sendiri, ya. Apa yang sangat mengkhawatirkan oleh para ahli kesehatan di New York adalah, ya, seperti dari Northwell Health, ya, Dr. James Crawford mengatakan bahwa pandemi coronavirus yang menyerbu New York ini bisa, kalau dilihat misalnya ini akhir Maret, kemungkinan sampai tanggal 13 April mendatang, menurut proyeksinya itu tidak lebih dari 10 kali dari jumlah korban yang ada sekarang. Artinya itu bisa mencapai sekitar 500.000 kasus itu. Inilah yang menjadi sesuatu yang sangat luar biasa dengan rasio tentang kematian dan coverage yang sebetulnya nyaris imbang, ya, di mana kasus-kasus ini cukup tragis di New York City itu dengan sarana kesehatan yang luar biasa. Menurut ahli Crawford ini, ya, ahli kesehatan dari Northwell Health, ya, yang juga bekerja sama dengan Universitas Washington, mengatakan bahwa mungkin minggu depan prasarana dan sarana kesehatan itu masih bisa mencukupi. Begitu juga dengan tenaga medis. Tapi setelah itu tidak lagi bisa mengejar tentang pertumbuhan yang luar biasa yang dialami oleh masyarakat New York ini. Jadi dalam tes terhadap orang-orang yang memiliki gejala flu, ya, pilek atau batuk, ya, itu nyaris sebesar 10%. Ya, jadi kalau ada orang batuk kemudian dites dengan coronavirus itu, misalnya dari jumlah 100, maka 10 diantaranya itu bisa dipastikan kena virus corona ini. Bahkan dalam jumlah yang jauh lebih tinggi. Penelitian lain menunjukkan ada yang sampai mengatakan itu sampai 25%. Dengan melihat seperti ini, dikatakan oleh ahli kesehatan tersebut bahwa kapan grafik itu akan mulai datar tidak bisa diprediksi dengan cepat. Itulah mengapa pagi-pagi, ya, gubernur dari New York ini meminta dengan sangat, ya,
agar pemerintahan federal, karena harus izin dengan pemerintahan federal, untuk segera menutup New York ini, meminta kepada Donald Trump, supaya New York di lockdown secara penuh. Dan apa yang dijawab oleh Donald Trump terhadap gubernur New York ini, Andrew Cuomo, dia mengatakan lockdown tidak diterapkan di New York karena New York adalah kota bisnis, dan bagaimana jika lockdown itu dijalankan maka bisnis itu akan hancur. Ini pikiran seorang Donald Trump ini. Tapi inilah masalahnya, bahwa kalau tidak ada lockdown, hampir bisa dipastikan mungkin akan menjadi kiamat yang ada di New York itu. Karena mudahnya penularan yang terjadi di New York ini jauh lebih serius, hanya sebuah kota. Di New York ini sebanyak 53.455 untuk hari ini, dan diproyeksikan oleh ahli kesehatan Amerika itu bahwa dalam jangka waktu 13 hari yang akan datang itu jumlah bisa menjadi 10 kali lipat. Ini jelas bahwa epicentrum dari virus corona ini jauh lebih parah dari apa yang terjadi di Hubei di Cina, di kota Wuhan. Apa yang terjadi di New York ini adalah suatu bencana yang luar biasa. Dan akhirnya kita tahu bahwa pusat-pusat bisnis dari kekuasaan global atau yang disebut dengan globalis saat ini betul-betul lulu lantak dihajar oleh virus yang besarnya hanya 1/1000 dari sel manusia itu. Jadi kalau digambarkan oleh ahli kesehatan, kalau sel itu besarnya seperti satu bola sepak atau bola voli begitu, virus corona ini hanya sebesar biji kacang atau biji kacang kedelai, kecil sekali. Dan itu sekarang sudah mengancam hampir seluruh penduduk Amerika itu. Dan inilah yang menjadi persoalan ketika terjadi perdebatan habis-habisan antara gubernur Andrew Cuomo dengan Donald Trump berkenaan dengan sikap untuk bisa menutup secara total atau tidak. Padahal rumah sakit yang ada di New York itu sendiri dengan kelasnya yang high class itu ada 17 atau bahkan lebih, dan bisa merawat dalam 1 tahun itu sekitar 2 juta pasien itu. Sekarang dengan adanya wabah ini, rumah sakit dengan fasilitas kesehatannya yang seperti itu tidak cukup memadai. Ini disampaikan oleh seorang pakar kesehatan yang mengamati rumah sakit tersebut, kapasitas rumah sakit itu. Jadi pemirsa yang berbahagia, bahwa tampaknya memang ini adalah suatu fenomena yang belum pernah dijalani oleh sejarah umat manusia dari sejak dulu itu. Keganasan dari virus corona ini dan kemampuannya seperti kobaran api kemudian dihadapkan pada ilalang yang kering. Berapapun jumlah ilalang yang kering itu disodorkan, maka itu akan dilalap habis oleh kobaran api tersebut itu. Ini adalah masalah yang luar biasa. Kita tidak tahu bagaimana ujungnya. Yang jelas adalah bahwa saya lihat di dalam data demografi ini, New York adalah pusat dari kaum Yahudi itu. Lebih dari 1 juta orang Yahudi itu ada di New York itu, terutama di Brooklyn. Begitu juga Kristen, Protestan, dan Katolik mendominasi di wilayah New York ini, ada sekitar 55%. Dan data yang juga ditampilkan di kota New York ini adalah banyaknya LGBT. Jadi orang-orang yang masuk dalam kategori LGBT mengidentifikasi diri dan mencatatkan diri bahwa dirinya adalah LGBT itu mencapai 500 sampai 600 ribu orang. Betapa banyaknya itu dalam sebuah kota di mana hanya sekitar 20 juta jiwa saja, itu LGBT-nya mencapai 500 ribu sampai 600 ribu orang. Dan ternyata bahwa fasilitas kesehatan yang begitu canggih, orang yang begitu punya duit, orang-orang yang pinter dengan teknologi tinggi dan informasi data yang luar biasa tidak bisa membendung serangan dari virus corona ini. Nah, inilah seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Apa ini maknanya ini? Sekedar bencana sederhanakah atau ini suatu azab? Bahwa
kehidupan yang seperti ini, kehidupan di dalam alam modern ini, dan kita tidak tahu bagaimana orang-orang yang bisa mencapai kekayaan itu perlakuannya terhadap negara berkembang dan lain sebagainya. Apakah mereka memeras? Ya, kalau kita melihat bagaimana mereka terus mengguyur hutang kepada negara berkembang, ya, kemudian mengadu domba antara kelompok-kelompok yang ada di dalam masyarakat, kemudian dia mendapatkan hukuman seperti ini. Ya, ini pelajaran yang sangat penting bahwa ketika umat manusia sudah melampaui batas, ya, kemudian juga menentang kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang taat kepada Tuhannya, dan mempersekusi mereka, kemudian menindas mereka, maka Allah lah yang turun tangan ini. Kita tidak tahu apa benar yang menjadi proyeksi dari ahli kesehatan itu, Crawford, ya, tentang proyeksinya bahwa dalam waktu sekitar 13 hari lagi, maka yang akan terinfeksi di New York saja itu bisa mencapai 500.000 orang. Kita lihat saja benar apa tidak. Ini didasarkan pada proyeksi dan simulasi yang didasarkan pada populasi orang yang kena gejala flu atau pilek yang kemudian dites dan hasilnya mencapai 10 sampai ada yang sampai mengatakan sampai 25% itu adalah positif coronavirus itu. Sementara coronavirus ini simptomnya tidak segera muncul. Artinya apa? Ketika orang tidak menunjukkan gejala, sebetulnya dia sudah bisa menginfeksi dari orang-orang yang ada di sekitarnya yang lain. Ya, seperti yang saya katakan sebelumnya, ini adalah satu fenomena gunung es. Dan kepadatan kota New York adalah bisa dikatakan kota paling padat di seluruh Amerika Serikat itu. Bisa dibayangkan betapa beratnya beban ini. Ya. Beberapa pihak mengatakan bahwa hari ini bisnis-bisnis yang ada di Amerika, ini terutama disampaikan oleh CNBC, International CNBC, bukan CNBC Indonesia, itu mengatakan bahwa bisnis di Amerika itu terhenti. Ya, tidak bisa bergerak karena sergapan atau serangan dari virus corona ini. Kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintahnya, menjauhi segala larangannya, ya. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang diselamatkan oleh Allah dari bencana yang sangat besar ini. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.